nih Pak Eka, kita bicara profil Pak Eka. CV. Macam CV Kurikulum. gitu. Oh, oke. Ya barangkali dimulai dari pendidikan. Lahir. Iya, lahir, kemudian pendidikan gitu Pak. Iya. Oh, yang oke. Saya lahir di Medan. Berapa? 52 tahun yang lalu, tahun 68. Sama besar Pak, dan kita gedenya di umurnya Medan. sama Pak. Iya. 68 juga. Seumur. 68. Iya. Ya, besar dan gede di Medan, sekolah SD, SMP, SMA di Medan. SMA apa tuh? SMA San Thomas, San Thomas. SMP SMA San SMP-nya? Thomas, San Thomas juga. SD ya SD Metodis Hang Tuah Medan. Ya. Lulus SMA tertariknya dulu dengan matematika. Sempat ikutan itu lomba-lomba matematikanya LIPI dulu. Dan kemudian aplikasinya dari matematika ini tertariknya ke computer science. Waktu lomba itu menang ya? Menang. Waktu itu sempat kelas 2 SMA juara 1 lomba matematika LIPI nasional lah itu. Jurinya Pak Andi Hakim Nasution bukan? Betul. Oh, iya. Jadi oleh Pak Andi waktu itu juga di-invite untuk masuk ke IPB. Nah, interest saya di komputer termasuk karena kelas 2 SMA itu juga dibawain komputer Sinclair ZX Spectrum yang layarnya pun pakai TV itu. Bapak bawa itu oleh-oleh. Dari situ belajar programming lah sedikit-sedikit. Kelas 2 SMA itu. Nah, kemudian si Penmaruh masuk ke Informatika ITB. Ya, tahun berapa tuh? 86. Ya. Jadi bisa ngaku IF86. Ya, biarpun kemudian dapat beasiswanya Pak Habibie. Jadi cuti dari ITB-nya saya tinggal kemudian ke University of Washington. Tahun berapa? Di tahun 87 sampai 91. Ya. Nah, di University of Washington ambil computer science juga, tapi kemudian juga menemukan salah satu applied math itu ya economics. Jadi akhirnya menyelesaikan dua-dua computer science dan economics. Dari situ baru kemudian pengen mendalami lebih lanjut tentang computer science ini, jadi masuk ke PhD programnya di Carnegie Mellon University. Saya di Carnegie Mellon itu dari 91 sampai 97. Ya, kira-kira dokter ya? jalur pendidikan yang dilalui lah kira-kira. Nah, pulang ke Indonesia kapan tuh? Balik ke Indonesia tahun 98. Pas sebelum Krismon. Salah satunya juga tergoda dengan ini. Jadi 95 itu saya mulai bikin website indo.com. Waktu itu beli domainnya masih gratis zaman itu. Satu kantor itu kita bikin, ada satu ruang kerja kita itu ada 4 orang. Satu yang bikin nz.com for New Zealand. Ada satu yang bikin spain.com, saya yang bikin indo.com. Jadi mulai bikinnya itu tahun 95 di sana. Pada saat itu juga search engine zaman itu ada yang namanya Lycos. Itu mungkin search engine pertama yang muncul tahun berapa itu? 94 dari Carnegie Mellon juga. Kita yang nyolokin mesin Coca-Cola ke internet. Jadi the first IoT mungkin ya. Jadi supaya kalau dari lantai 8 mau ke lantai 3 mau beli Coca-Cola, kita harus pastikan bahwa udah dingin. Jadi kita ping dulu, kita lihat. Sama di depan mesin kopi juga ada. Di lantai 4 mesin kopinya untuk anak-anak grad student. Jadi di depan mesin kopi itu pun ada kamera yang kita bisa lihat dari workstation kita masing-masing. Jangan jalan ke bawah ternyata nggak ada kopi lagi. Itu aplikasi IoT. Ya. Pekerjaan pertama Pak setelah balik itu gimana Pak? Sebenarnya yang berkesan pekerjaan saya itu juga salah satunya mulai dari sana ya. Saya pertama bekerja itu mungkin di Microsoft. Itu tahun 92 saya di Microsoft.
Nah, kemudian setelah itu juga pernah di Wall Street itu tahun 94. Itu ngelihat intersection antara computing dengan teknologi lah lebih banyak. Kalau yang di Microsoft itu hardcore benar-benar looking at technology, compiler technology. Jadi, nah balik ke sini langsung dengan ide untuk mengembangkan Indo.com. Sorry, kenapa balik? Yaitu mau mengembangkan Indo.com-nya tadi. Oh. Melihat bahwa internet ini ada peluang yang baik untuk dikembangkan di Indonesia. Biarpun kalau looking back dari sisi business growth-nya ya lebih make sense untuk kembangkan karena pada tahun yang sama Travelocity mulai dibentuk juga di sana, Expedia juga baru mulai tahun itu di sana, ya kan? Dan adopsi pasarnya jauh lebih pesat di sana. Something yang as a programmer sebagai orang teknologi nggak ngerti tentang pasar. Jadi pulang ke Indonesia, masangin modem di hotel-hotel di Bali, bantu mereka untuk reservasi dan segala macam. Immediately realizing saya nggak ngerti bisnis, ya kan? So I need to learn. Ya, jadi kemudian melamar masuk ke McKinsey karena kabarnya McKinsey ini training ground-nya untuk business leaders katanya. Jadi Oktober November kali 98 saya join McKinsey. Nah, waktu interview itu saya bilang ke director yang hiring, saya bilang saya mau belajar, once I finish learning I'll quit. Dan mereka cukup open dengan itu, dan bahkan ketika saya quit tahun 2000 mereka ikut tanam modal. So they invested in the ideas yang mau dikerjakan pada saat itu. Berarti setelah dari McKinsey itu kemudian usaha sendiri begitu ya Pak? Ya, jadi entrepreneur. Jadi focusing pada awalnya di teknologi itu di Indo.com-nya. Nah 2000 itu kan disitulah boom dan bust-nya teknologi di Wall Street ya. Jadi tahun 2000 itu saya sempat juga diajak teman-teman untuk bikin astaga.com. Jadi saya salah satu co-foundernya juga. Ya, saya salah satu co-founder juga di astaga.com. Sempat juga ikut dengan detik.com untuk bikin koran Detik. Oke. Dengan Budiono Dasono kenal dong ya Pak? Mas Budiono lebih kenal, tapi waktu itu yang dekat dengan Mas Abdul. Oh iya. Salah satu Abdul Rahman ya, salah satu co-foundernya Detik. So, nah kemudian ya tahun 2000 itu yang menarik karena travel online mulai berkembang. Kita ketemu di Singapura, ada satu yang ya kita bisa dibilang online tourism ke Bali, kita yang paling depan. Kemudian ada yang seperti kita di Phuket, ada yang seperti kita di Hong Kong. Kita waktu itu kumpul-kumpul di Singapura, mau merge ini company, mau listing di Nasdaq untuk travel to Asia, gitu kan, leisure travel to Asia. Ya, itulah rencananya tahun 2000 itu, tapi kemudian April market crash, dan penguasa daerah masing-masing pulang ke kampungnya masing-masing, ya kan? Dan kemudian pada saat itu kemudian mencoba fundraising lagi untuk growing dan segala macam. Tapi pada 2001 terjadi September 11. Nah itu sebulan sebelum itu kita malah sudah sign term sheet, akan ada investor yang masuk untuk pengembangan dan segala macam. Tapi ya bubar semualah dengan terjadinya September 11 itu. Nah, dan 2002 sampai 2007 tiap tahun ada bom di Bali. Di Jakarta ya. Itu juga kacau itu dari sisi bisnisnya kan, terpaksa ini ya. So that's roughly the story di teknologi side-nya ya. Dan ya sejak itu sih saya terus di situ, ada beberapa ide-ide teknologi yang juga dikembangin dan segala macam. Tapi yang kemudian twist yang menarik adalah pada saat rada bosen melihat perkembangan teknologi yang kurang menarik, muncul ide untuk melakukan forest conservation, konservasi hutan, untuk carbon credit secara komersial. Jadi ada partner-partner dari Amerika waktu itu yang ngajakin kita
minta konsesinya di Kalimantan Tengah. Nah, jadi kita bikin joint venture untuk diambil konsesi di Kalimantan Tengah untuk restorasi hutan dan production of carbon credits. Hampir jadi yang pertama dan terbesar di dunia, tapi karena izinnya 5 tahun nggak keluar-keluar, akhirnya tertunda dan kita bukan yang pertama. Tapi pada beberapa saat kita yang terbesar waktu itu untuk produksi carbon credit. Mulai berjalan tahun berapa itu? Mulai masukin aplikasi ke permohonan ke kehutanan itu tahun 2008. Oke. Ya, izin baru keluar 2013. 5 tahun ya. Sampai sekarang masih berlangsung tuh. Masih jalan baik, baik. Produksi karbon kredit juga masih jalan. Termasuk pembeli kita itu kebetulan teman saya bosnya internet di Microsoft, jadi saya bisa jual ke dia juga. Ini kalau kalian mau carbon neutral, offsetting carbon footprint-nya, kita punya carbon kreditnya. Wujudnya apa itu? Sertifikat. Oh, iya. Ya, it's apa? Paru-paru dunia. Konsep itu, the konsep adalah pencegahan emisi, pencegahan emisi karbon dioksida sebagai mekanisme untuk mengurangi pencemaran lah, mengurangi efek gas rumah kaca ini. Dan the idea of tradability of environmental liability itu kan ide-ide ekonomis yang mereka akhirnya dapat Nobel Prize juga untuk apa yang dilakukan di situ. Ya, Kyoto Protocol dan segala turun. Iya. Nah, kalau pohon yang ditanam banyak jenis kah atau seragam? Intinya harus endemik, harus lokal pada areal yang mau direstorasi. Dan itu jadi bisa satu subjek diskusi sendiri. Bagaimana sih proses bisnis dan ide bisnisnya restorasi untuk carbon credit ini? Termasuk itu di Kalimantan Timur ya Pak, yang mau jadi ibu kota itu ya, yang ada proyeknya di situ nggak? Di Penajam. Enggak ya, di Kalimantan Timur, soalnya gubernurnya waktu itu bilang dapat award karena konservasi. Itu bukan ya? Bukan, kita bukan kita. Ada bukan. Ada programnya Pak Bungaran di Kalimantan Timur ya. Nah, lantas tahun terakhir ini pandemi Pak Eka. Lalu kesibukan di bidang apa sekarang? Basically 2 sektor yang paling menyita waktu saya lah. Satu yang di teknologi ini juga. Jadi ada satu tadi yang fintech dana didik itu. Kemudian kita juga ada sistem pengadaan, procurement system yang sekarang terpakai di Angkasa Pura. Jadi semua tender-tendernya Angkasa Pura itu pakai sistemnya kita. Itu satu set. Kemudian yang saya bisa bilang green businesses ini terkait dengan climate change dan pelestarian hutan dan restorasi gambut. Saya bantu ada consulting firm dari London, dari Munich, bekas teman-teman dari McKinsey yang juga melakukan konsultansi di Indonesia untuk restorasi gambut, untuk ekonomi hijau. Nah, pemerintah kan punya program ini juga loh Pak, desa iklim gitu ya, udah agak lama di Kementerian KLH gitu. Apakah Pak Eka juga terlibat di situ Pak? Karena idenya tuh menarik banget ya Pak, enggak ya? Saya nggak ikutan di situ, tapi memang ada desa iklim, ada kalau di Badan Restorasi Gambut itu ada namanya Desa Peduli Gambut. Jadi untuk mencegah terjadinya kembali kebakaran hutan gitu dengan pendekatan dari level desa. Tentang ini Pak Eka, latar keluarga. Kalau Nyonya kan anaknya Pak Yusuf Maruk ya? Iya. Di mana dikenal itu? Bisa diceritakan? Yang mengenalkan adalah teman kerjanya istri saya, teman kerjanya Nana, yang kuliah di Amerika juga. Jadi kebetulan dia kerjanya di sini. Jadi saya dikenalkan oleh dia. Yang mengenalkan ini anaknya Pak Hartoyo Widnyoyo.
Oh iya, BKPM ya Pak. Bukan, apa? Harvard, bukan ekonom Harvard PhD. Oh Hartoyo, iya bukan. Hartoyo, iya yang pakai kacamata besar itu ya Pak. Iya. Yang punya gagasan menjual pulau. Yang pertama call rupiah 10.000 katanya. Iya betul, rupiah. Ya, yang dolar rupiah. Yang rumetan dengan Lawrence Summers, Menteri Keuangan Amerika. Iya. Gagasannya sekarang menjual pulau untuk membayar utang. Profesor. Iya. Anak-anak berapa sekarang ya Pak? Anak-anak ada tiga orang putri. Yang nomor 1 sekarang tingkat 3 di Cornell. Juga mengambil computer science and economics. Yang nomor 2 baru masuk tingkat 1 juga di Cornell. Itu ngambilnya computer science sama government. Dia pengen jadi technology lawyer katanya. Yang nomor 3 masih kelas 3 SMP. Adakah laki? Perempuan semua. Iya. Kenapa mereka ke Cornell? Jadi sekolah yang dia apply ada beberapa lah ya, dan kemudian yang diterima juga beberapa ya. Dari Ivy League yang diterima itu yang paling bagus computer science-nya Cornell. Milihnya ke situ. Ya. Nama istri? Nama lengkapnya. Nama lengkapnya? Nana Meruk. Nana Meruk aja. Kalau kakek kan dulu Pak Eka cerita itu ahli dalam itu ya BPK ya, ahli dalam kuliner BPK. Bisa diceritakan? Mungkin bukan nggak bisa penggemar makan lah. Ya. Jadi Bulang itu ya kita cukup punya tradisi dulu zaman saya kecil-kecil, kalau lagi Natalan atau lagi liburan itu ya pasti manggang-manggang sama-sama di situ. Itu bisa habis berkilo-kilo gitu kalau untuk. Dan Pak Eka sempat buka warung BPK kan di Jakarta? Ya, di Fatmawati sempat ada dulu warungnya namanya Olah Kisat Kedai Karo gitu namanya dulu. Ya. Saya pernah makan di situ. Masih ada Pak? Oh, pernah makan di situ Pak? Pernah. Nggak ada karena Impal Pariban saya yang mengelola itu waktu itu harus balik ke kampung, akhirnya nggak ada yang melanjutkan. Nah, merek Olah Kisat ini yang sebenarnya juga menarik. Itu bahasa Karo yang artinya jangan malas. Ada kakek saya, abangnya Bulang yang paling tua, itu di Tiga Minanga, itu salah satu pendirinya kampung Tiga Minanga yang punya toko namanya Olah Kisat. Nah, itu prinsip hidupnya dia itu, jangan malas. Kalau nggak malas pasti hidup deh. Gitu. Nah, kalau ayah sempat jadi dokter hewan. Iya, dia dokter hewan. Ya. Praktek dan bekerja di pemerintah, terakhir di karantina hewan Bali. Oh, di Bali. Oh, iya. Kalau ibu? Mama perawat. Perawat? Lulusan sekolah perawat dulu sempat di RS Rumah Sakit Pirngadi ya di Medan ya. Iya. Dan terakhir pensiun dari Depkes Bali. Orang Karo juga? Baru Sembiring ya. Sembiring. Oh. Pak Eka berapa bersaudara ya? Saya 3 orang bersaudara. Saya yang paling tua, ada adik perempuan 2 orang. Satu di Bandung, satu di Bali. Cukup dulu untuk sementara wawancara ini ya Pak Eka, tapi kita in touch ya Pak. Pasti kita akan butuh ekspertisnya Pak Eka, terutama dalam membangun website kita ini, karena rencananya tidak hanya memunculkan news website, tapi juga akan menjadi semacam marketplace mungkin, atau transaksi macam-macam gitulah. Nanti kita bisa kembangkan. Nanti suatu saat kita bisa ketemu lagi ya Pak. Ya, jadi konsultan kita. Anytime. Ditatok nanti. Oke. Baik, Pak Eka, kita akhiri ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Eka waktunya. Nanti kita kirim kalau udah di videonya ya. Iya Pak, mari Pak. Thank you. Thank you.